Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di kelasku online, channel belajar tanpa batas. Teman-teman, kita ada di bagian pertama dari pelatihan tentang kolaborasi penelitian tindakan kelas. Ini saya awali dengan bagaimana cara menyusun modul, teman-teman. Jadi, semua rangkaian teman-teman harus ikuti dengan baik, karena hal ini akan nanti berpengaruh terhadap penelitian tindakan kelas yang teman-teman akan laksanakan. Karena kita akan menggunakan modul pembelajaran ini sebagai media utama atau instrumen utama di dalam nanti menerapkan penelitian tindakan kelas. Jadi ini harus selesai dulu. Baik teman-teman, saya selalu mengawali materi setiap pelatihan adalah saya selalu membahas tentang buku 4. Yaitu pedoman kegiatan, pengembangan keprofesian berkelanjutan, dan angka kreditnya. Ini penting teman-teman sebagai pijakan karena kita akan membuat publikasi ilmiah dalam bentuk modul, walaupun ini kita gunakan sebagai penelitian tindakan kelas, tetapi setidaknya adalah memberikan gambaran kepada teman-teman, memberikan pengalaman kepada teman-teman untuk menyusun modul. Jadi nanti inspirasi ini bisa teman-teman lanjutkan untuk menyusun modul atau materi-materi yang lain. Walaupun di dalam pelatihan ini kita menggunakan modul sebagai salah satu instrumen di dalam penelitian tindakan kelas. Jadi saya ingin teman-teman benar-benar memahami betul tentang pentingnya buku 4 agar teman-teman bisa mencapai puncak karir yang teman-teman inginkan, khususnya bagi teman-teman yang ASN atau PNS. Yang pertama kita bahas dulu tentang buku 4 teman-teman, yaitu tentang pedoman kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan dan angka kreditnya. Jadi buku 4 ini membahas tentang berbagai macam kegiatan yang bisa kita lakukan sebagai seorang guru untuk mendukung pembelajaran atau untuk mendukung karir kita, teman-teman. Jadi ini adalah, kalau boleh saya bilang, ini adalah buku pegangan wajib bagi ASN guru. Nah, jadi teman-teman yang ingin naik pangkat, di buku 4 ini dijelaskan bagaimana cara mengikuti kegiatan pengembangan diri, misalnya bermacam-macam atau jenis-jenisnya dari pengembangan diri. Yang kedua adalah publikasi ilmiah yang ternyata bagiannya banyak, tetapi yang teman-teman kenal hanya apa? Hanya penelitian tindakan kelas. Padahal itu banyak jenisnya. Bisa membuat artikel, praktik baik, membuat buku teks, membuat buku terjemah, dan berbagai macam. Sebenarnya teman-teman bisa mempelajari dan saya yakin pasti ada salah satu yang mampu. Jadi perbanyak itu. Yang terakhir adalah karya inovatif. Karya inovatif ini banyak jenisnya teman-teman. Yang biasanya teman-teman ikuti adalah misalnya membuat puisi, kumpulan puisi atau kumpulan cerpen. Itu adalah salah satunya. Yang ketiga adalah ini, teman-teman. Petunjuk lengkap mulai dari jenis pengembangan diri itu apa, jenis publikasi ilmiah itu apa saja, dan karya inovatif apa saja. Dan yang paling penting adalah AK-nya berapa, nilai angka kreditnya berapa, kriteria dinilainya berapa, dan sistematika laporannya ada di dalam lampiran atau ada di dalam bagian belakang dari buku 4. Termasuk bagaimana kita menyusun modul ini. Angka kredit wajib, teman-teman. Saya ingin membahas ini dulu agar teman-teman memiliki gambaran bahwa teman-teman mengikuti pelatihan ini, kita benar-benar merujuk kepada buku 4. Yang pertama adalah pengembangan diri, mulai dari 3A ke atas, teman-teman. Jadi mulai 3A ke 3B sudah wajib adanya pengembangan diri. Yang biasanya teman-teman ikuti pelatihan seperti yang sedang kita lakukan seperti ini, ya itu adalah salah satu. Publikasi ilmiah teman-teman, mulai dari guru pertama, 3B ke atas. Jadi kalau 3A ke 3B hanya pengembangan diri saja, tetapi publikasi ilmiah, termasuk di dalamnya ada pengembangan diri juga ya. Jadi kalau ke 3B ada pengembangan diri dan ada publikasi ilmiah. Jadi dua-duanya wajib. Kalau 3A ke 3B masih pengembangan diri saja. Yang terakhir adalah bagian yang paling penting adalah karya inovatif, teman-teman. Mulai guru pertama, 3B ke atas. Jadi, biasanya teman-teman di dalam angka kredit,
PD itu sendiri, publikasi ilmiah dan karya orientatif jadi 1. Jadi nilai kumulatifnya PI dan KI jadi 1. Biasanya kita menyebut seperti itu. Ini ada di buku 4, teman-teman, halaman 13. Jumlah angka kredit bersama. Kenapa ini saya lakukan, teman-teman? Saya tampilkan agar teman-teman memiliki kesadaran bahwa ternyata menulis yang paling mudah itu adalah menulis kolaborasi, teman-teman. Kalau teman-teman biasanya ikut antologi, teman-teman, itu kalau penulisnya banyak, teman-teman. Tetapi kalau kolaborasi, itu penulisnya maksimal 4. Saya pernah mengadakan ini, dan saya punya buku 3 kolaborasi, dan itu sangat mudah. Misalnya begini, kalau saya menggunakan standar penerbit Delta Pustaka, misalnya minimal 80 sampai 100, anggap saja 100 halaman, maka kita bisa berbagi. Jadi misalnya si A dengan si B 50 halaman untuk si B. Nilainya tidak ada masalah dibagi 60%, 40%. Misalnya buku teks misalnya. Ketika ditulis oleh 2 orang, maka penulis utama mendapatkan 60% 60% dari 3 dan penulis pembantu 1 sebutannya, teman-teman. Anggap saja sebagai penulis 2, 40% dari 3. Nanti teman-teman bisa hitung sendiri berapa itu. Dan maksimal adalah 4. Nah, antologi ada yang mengatakan bisa diakreditkan, tidak ada masalah kalau ingin mencoba, tetapi sebagai catatan diambil hanya 4 orang pertama. Jadi kalau teman-teman ada di posisi kelima, ya tidak dinilai karena di sini tidak ada penulis yang kelima atau tidak ada penulis pembantu yang keempat. Jadi ini ada di buku 4, teman-teman, yang revisi 2019 halaman 15. Modul dalam buku 4. Kita akan khusus membahas modul di buku 4, teman-teman. Modul adalah materi pembelajaran yang disusun dan disajikan secara tertulis sedemikian rupa sehingga pembacanya diharapkan dapat menyerap sendiri materi tersebut. Intinya adalah bahwa modul termasuk materi ajar atau bahan ajar atau materi yang nanti akan digunakan untuk pembelajaran mandiri. Ini sangat cocok dengan kondisi kita saat ini, yaitu tentang pembelajaran daring, teman-teman. Sistematika modul, penting teman-teman, ini ada di buku 4. Jadi kita akan mengikuti sistematika ini untuk menulis. Kenapa saya selalu menstandarkan diri di buku 4, teman-teman? Agar nanti dalam penyusunan modul ketika teman-teman ingin mengembangkan sendiri, teman-teman bisa berpatokan pada apa yang sudah kita lakukan di pelatihan ini. Sehingga teman-teman tidak sia-sia. Kalau misalnya kita menggunakan format lain misalnya yang tidak sesuai dengan buku 4, maka kita akan sia-sia karena kita akan memperbaiki ulang apa yang kita tulis. Yang pertama ada petunjuk siswa. Kenapa ada petunjuk siswa, teman-teman? Karena modul digunakan oleh peserta didik secara mandiri atau siswa secara mandiri, maka harus ada petunjuknya. Nanti akan saya beri template-nya ketika sudah masuk ke tagihan, teman-teman. Yang kedua adalah isi materi bahasan. Ada uraian dan ada contoh. Terutama teman-teman yang mengajar eksak misalnya atau yang matematika. Itu diperlukan. Jadi sangat diperlukan adanya contoh soal. Ada lembar kerja siswa. Jadi teman-teman nanti ada LKS-nya. LKS nanti kami jelaskan ada yang minds on dan ada yang hands on, teman-teman. Jadi kalau hands on itu harus melakukan aktivitas. Aktivitas yang dimaksud adalah aktivitas fisik, misalnya ada di lab misalnya, percobaan tentang pemuaian misalnya, atau membuat termometer. Itu namanya lembar kerja yang hands on. Kalau yang minds on, maka teman-teman bisa memberikan kepada peserta didik teori misalnya untuk dicari di internet atau dengan browsing. Yang keempat adalah evaluasi atau penilaian. Teman-teman harus membuat evaluasi di dalam sebuah modul. Yang kelima adalah kunci jawaban evaluasi. Jadi kalau ada soal, ya, evaluasi itu adalah tes hasil belajar, teman-teman. Jadi harus diberi kuncinya. Kenapa? Agar peserta didik atau siswa mampu mengukur dirinya apakah hasil belajar tadi itu sudah memenuhi persyaratan minimal yang sudah ditentukan oleh pendidik atau yang kita namakan dengan kriteria ketuntasan minimal atau KKM.
Yang terakhir adalah pegangan tutor atau guru. Kenapa? Karena barangkali ada yang ingin menggunakan modul yang kita buat. Contoh misalnya, saya fisika, nanti saya membuat modul fisika, terus ada teman lain yang sama dengan saya fisika di SMK. Pak Lukman, bisa saya pakai modulnya? Oh bisa, enggak apa-apa. Tapi dibaca dulu ya petunjuk gurunya. Sehingga teman yang tadi menggunakan modul yang kita miliki itu juga bisa melakukan hal yang sama untuk mempelajari atau menggunakan modul yang kita buat. Dan ini ada di buku 4 di halaman 38, teman-teman. Nah, apa bukti fisik dari penilaian modul? Kalau teman-teman ingin menilaikan modul, berapa KD kalau ditanya? Saya selalu mengatakan bahwa modul dinilaikan kalau ada 1 semester. Saya selalu mengatakan begitu. Modul diklat asli atau fotokopi disertai surat keterangan yang menyatakan bahwa modul atau diktat tersebut digunakan di tingkat provinsi, Dinas Provinsi Jawa Timur, kalau saya Jawa Timur, maaf teman-teman, tingkat kabupaten kota, jadi pengesahannya adalah Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota, kalau SMA SMK ya cabang dinas di masing-masing kabupaten kota, tingkat sekolah disahkan oleh kepala sekolah. Biasanya teman-teman yang paling mudah adalah tingkat sekolah. Ada di buku 4 di halaman 38. Nah, berapa nilai angka kreditnya modul? Teman-teman tentu penasaran. Ternyata tidak sebanyak apa yang kita duga, teman-teman. Yaitu modul hanya dinilai kalau tingkat provinsi 1,5, modul atau diktat yang digunakan di kabupaten 1. Nah, kalau di sekolah hanya 0,5. Biar kita nilainya jadi naik, bagaimana? Ini solusinya, teman-teman. Modul dijadikan buku teks atau buku pelajaran. Caranya, kita akan lihat dulu motivasinya dulu, teman-teman. Kenapa? Agar kita tahu perbedaan nilai angka kredit modul dengan buku teks, teman-teman. Yang atas itu adalah tentang angka kreditnya modul, teman-teman, yang sudah saya tayangkan sebelumnya tadi. Yang kedua adalah, teman-teman bisa melihat, itu adalah buku teks. Kalau kita bandingkan, teman-teman, dengan pengesahan provinsi, dibandingkan dengan buku teks, teman-teman, itu nilainya 2 kali lipatnya, teman-teman. Makanya kita bisa mengubah modul jadi buku teks. Itu nanti kita akan buat pelatihan sendiri kalau teman-teman memerlukan. Saya sudah punya modul, saya mau jadikan buku teks, bagaimana caranya? Di slide berikutnya. Jadi kalau buku teks dicetak oleh penerbit dan beri ISBN nilainya 3, teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa memanfaatkan yang kedua ini. Kalau yang ke-6 ini agak lama, teman-teman, ya, buku teks yang lolos penilaian oleh BSNP. Kalau yang ketiga, percuma, teman-teman, atau sayang kalau dicetak oleh penerbit tapi belum beri ISBN. Teman-teman bisa menghubungi saya nanti kalau ingin menerbitkan, punya modul lengkap setahun, maka bisa dijadikan buku teks. Caranya bagaimana? Kumpulkan semua modul menjadi satu buku, teman-teman. Jadi 1 tahun buat modul semua jenjang. Kenapa? Karena buku teks atau buku pelajaran itu cara pengajuan ISBN-nya harus dilihat lengkap. Apabila mata pelajaran itu ada di setiap jenjang. Contoh misalnya fisika itu ada di kelas 10, kelas 11, kelas 12 di SMA. Kalau SMK hanya ada di kelas 10 saja. Maka ketika saya di SMK membuat fisika, maka saya boleh membuat hanya kelas 10, tapi tanpa disertai kelas. Jadi judulnya nanti misalnya fisika untuk SMK teknologi, misalnya itu. Tapi kalau untuk SMA harus dikasih kelas, maka semua jenjang harus ada. Bisa beda penulis, bisa satu penulis, tidak ada masalah. Kirim ke penerbit data pustaka, kirim ke saya, nanti saya akan mengolahnya. Penerbit data pustaka akan mengajukan ISBN sehingga teman-teman mendapatkan nilai 3, teman-teman. Nah, modul yang angkanya 0,5 menjadi buku teks atau buku pelajaran BSNP nilainya angkanya 3. Berapa kali lipat, teman-teman? 6 kali lipat. Dengan kerja yang sama, dengan beban pikiran yang sama, tetapi nilainya bisa beda. Jadi, ini teman-teman yang bisa sampaikan sebagai pembuka di dalam tahapan pelatihan kita yang masih lama memang, tetapi modul ini akan menjadi entry point bagi pelaksanaan PTK yang nanti akan teman-teman lakukan. Jadi, saya hanya ingin
memberikan semangat kepada teman-teman bahwa teman-teman harus serius mengikuti pelatihan ini karena nanti hasilnya akan bisa maksimal. Banyak hal yang nanti akan teman-teman dapatkan, manfaat yang bisa dikembangkan untuk publikasi ilmiah atau untuk kenaikan pangkat. Walaupun entry point-nya adalah kolaborasi, penelitian tindakan kelas, tetapi kita nanti akan menyusun modul yang terintegrasi dengan YouTube, menyusun PTK itu sendiri, terus menyusun artikel ilmiah, menyusun buku dari hasil PTK, dan kita akan juga memodifikasi PTK menjadi praktik baik atau best practice. Terima kasih teman-teman untuk pertemuan kali ini. Jangan lupa like video ini jika suka dan jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe bila berkenan. Dan bila ada pertanyaan, silakan teman-teman mengisi kolom komentar yang ada di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.